Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila akan jalan-jalan ke luar kota, yaitu ke kota Solo. Dan di kota ini Kakak Sabila mau menginap di villa. Tapi sebelumnya Kakak Sabila mau ke rumah saudara Kakak Sabila dulu nih. Sekalian kita mau nyekar dan nginap di sana. Ya, jadi kita ke kota Sukoharjo dulu, dari sana kita baru ke villanya. Jadi kemarin kita berangkat malam dan ini pagi-pagi sudah sampai di kota Solo. Dan di kota Solo kita langsung cari sarapan, yaitu soto Hajah Fatimah yang ada di kota Solo ya. Dan ini banyak cabangnya, jadi kakak bisa pilih di mana aja. Dan setelah makan atau sarapan kemarin kita langsung nyekar ya, dan ada acara juga, jadi kita langsung ke kampung, langsung ke rumah Simbah ya, dan di sana sempat nginap sehari, baru besokannya kita pergi ke villa yang ada di Tawangmangu. Kemarin sebenarnya kita mau ke villa ini nggak direncanakan ya, jadi itu dadakan, dan ini baru dapat di keesokan harinya, jadi belum dapat villa ini sebelumnya. Jadi intinya ini dadakan kemarin ya, karena kalau di kampung terus agak boring ya, agak bosen. Nah, kita mau jalan-jalan, pilihannya kemarin antara ke Jogja atau ke Tawangmangu. Nah, kalau ke Jogja macet banget karena di Jogja kemarin sampai 2 juta orang. Akhirnya kita pilih ke Tawangmangu saja yang nggak terlalu macet dan jalanannya bebas macet nih. Tuh bisa dilihat ya, sepanjang jalan ini bebas macet. Kemarin kita diarahkan lewat jalan alternatif, nggak tahu kenapa Google Map-nya, karena mungkin jalan utamanya banyak lampu merah ya, jadi kita dilewatin jalan-jalan alternatif seperti ini. Dan nanti kita tembusnya langsung ke jalan utama yang ke Tawangmangu nih ya. Nah, ini kita belok ke kiri, dari sini nanti kita langsung tembus ke jalan utama Tawangmangu. Ke kanan itu juga bisa ke Tawangmangu lewat belakang, tapi kita disuruhnya belok ke kiri sini ya. Dan ini sudah di jalan besar Tawangmangu atau perlimaan jalan Tawangmangu nih tuh ya. Kita belok ke kanan dan gak lama lagi kita akan sampai di Tawangmangu. Jadi dari kota Solo kemarin itu cuma sebenarnya 30 menit ya, karena kemarin kita banyak berhentinya ya, banyak berhenti untuk sholat ya, ke toilet, isi bensin. Jadi sampai sononya udah kemalaman ya, jadi kita kemalaman sampai sononya, dan baru dapat villanya itu kemarin pilihannya di jam 5 sore baru dapat ya. Jadi kita bingung pilih villa yang mana, dan akhirnya jatuh ke villa yang satu ini ya. Nah, ini kita sudah mau dekat, jalanannya memang agak gelap dan ini agak menanjak, tapi nanjaknya nggak terlalu ekstrim ya, masih bisa dilalui kendaraan city car ya. Dan kemarin kita pakai Veloz penggerak roda depan, itu masih aman ya. Nah, ini sudah masuk ke jalannya. Nah, kalau sudah di sini, ini Tugapura Desa Kemuning RW 3 nih. Nah, patokannya nanti di Jokok Home aja, Green Kemuning Event Organizer, itu masuk ke dalam terus ya. Jadi kalau ada Gapura Kemuning, Desa Kemuning, masuk aja ke dalam. Jadi jangan ikutin yang ada di Google Map ya, karena kalau di Google Map kita nggak nyampe ke rumah atau ke Villa Syariah Kemuning ini. Nah, ini villa yang kita tuju. Jadi di sini ada 2 villa, Villa Syariah Kemuning 1 dan Villa Syariah Kemuning 2. Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi kemarin kita pilih villa ini karena dekat dengan wisata yang ada di sana ya. Jadi di sana itu dekat dengan Kebun Teh Kemuning ya, dan itu dekat Sky Hill Sport Arena, dekat juga dengan curug-curug atau air terjun seperti air terjun Segoro Gunung, Bukit Pandang Kemuning ya. Di situ juga ada Sunset Lawu Kemuning Villa, dekat dengan kedai Candi Kayangan ya. Jadi banyak tempat wisata yang dekat dengan villa ini. Dan yang kita review pertama ini adalah Villa Kemuning Syariah 1. Jadi ada ruang tamunya, kursi pijatnya di situ, ada ruang tamunya, ada sofanya. Nah, ini sebenarnya garasi, cuma bisa digunakan untuk tempat kumpul-kumpul keluarga ya. Nah, ini ada kamar 1, ada kamar mandi juga, dapurnya di atas sini. Kalau Villa Syariah Kemuning 1 ini dapurnya ada di atas, tapi kalau Villa Syariah 2 dapurnya ada di bawah. Jadi pilihannya
Villa Syariah 1 atau Villa Syariah 2 ya. Perbedaannya bisa dilihat di video ini langsung. Nah, ini view-nya sama ya, di bawah itu ada kolam renang, cuma kalau Villa Syariah Kemuning 1 kolam renangnya cuma 1. Kalau Villa Syariah 2 kolam renangnya ada 2 di atas dan di bawah. Nah, ini kamar yang pertama untuk Villa Syariah Kemuning 1 ya, nggak terlalu besar. Nah, ini bisa untuk 4 orang ya. Ada kamar mandi di dalam, ada lemari juga. Nah, ini kamar mandinya seperti ini. Toiletnya jongkok, ada baknya dan ada water heaternya di atas itu ya. Nah, di luar juga ada toilet lagi untuk umum. Toiletnya seperti ini yang jongkok, ada baknya juga ya. Nah, seperti ini nih. Kalau yang di luar ini sepertinya nggak ada water heaternya. Dan untuk kamar berikutnya ada di bagian bawah. Kita ke bagian bawah. Di bawah ini ada kamar lagi. Nah, di bawah ini ada 3 kamar. Kita lihat aja langsung. Ada sofa juga di bawah sini. Kalau Villa Syariah ini lebih kecil, sedangkan Villa Syariah 2 lebih besar atau lebih lebar ya. Nah, ini kamarnya. Kamar kedua ya, nggak terlalu besar. Bisa juga untuk 4 orang maksimal. Tuh. Semua pemandangannya ke arah pemandangan dia kamarnya, jadi pemandangannya semuanya bagus ya, ke arah depan atau bukit. Nah, ini yang kedua juga sama ya, kapasitas mungkin 2 atau 4 orang ya. Tuh, cuma nggak ada lemarinya, ini ada meja kecil saja. Nah, ini kamar keempat ya, ada kamar 4 di situ. Ini ada kaca. Nah, ini kamar keempat, sama bentuknya, nggak terlalu besar, kapasitas maksimal 4 orang atau 3 orang ya. View-nya juga sama, nggak ada kamar mandinya semua di luar. Nah, ini dapat balkon, jadi semua kamar dapat balkon dan dapat view yang bagus. Nah, toiletnya ada di sini, kamar mandinya ada baknya ya, di bawah tangga, dan ada water heaternya. Jadi kamar mandi cuma 1 saja di bagian bawah ya. Nah, ini Villa Syariah yang 1. Sekarang kita ke atas, kita mau lihat Villa Syariah yang kedua ya. Jadi kemarin kita langsung ketemu sama ownernya, dan ini dua-duanya lagi kosong, makanya kita bisa disuruh lihat dulu mau yang Villa Syariah 1 atau Villa Syariah 2 ya. Dan kemarin kita lihat dulu Villa Syariah 1 kondisinya karena lagi kosong, ternyata dia lebih kecil. Dan untuk villa ini karena syariah dilarang membawa minuman keras ya, dan berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan ya. Nah, ini kita sekarang ke Villa Syariah Kemuning 2. Dia ada di sebelahnya, posisinya lebih besar ya, dan ini parkirannya bisa untuk 3 mobil. Kalau Villa Syariah 1 cuma 1 mobil di depan ya. Nah, tapi kalau untuk parkir nanti bisa hubungi sama pemilik villanya, nanti dia akan mencarikan tempat parkir ya untuk kendaraan kita mau parkir di mana kalau di Villa Syariah 1 ya, jika parkirannya kurang. Nah, ini kita sekarang ke Villa Syariah 2 ya. Ini pada saat pagi hari, keesokan harinya, karena kita datangnya malam, jadi kita videokan pas saat malam. Nah, ini Villa Syariah kedua, lebih besar fasadnya. Nah, ini ada ruang tamu ya, tuh nuansa syariahnya terlihat jelas karena di sini dilarang berbuat yang mesum ya, berbuat yang tidak diperbolehkan, mabuk-mabukan, narkoba dan lain-lain tidak diperbolehkan. Dan ini pasangannya khusus suami istri sah ya. Dan di kamar ini ada kamar pertama nih, kamar 1 ada toiletnya ya, ada bak juga, ada wastafelnya, ada water heater, ada Al-Quran. Ini kapasitasnya besar untuk yang kamar yang 1 ya. Ini hadap ke balkon ya, ada balkonnya, ada pemandangannya kolam renang tuh ya. Jadi ada kolam renangnya di bagian bawah dan ada bukit. Nah, ini suasana pada saat siang, pemandangannya seperti ini ya. Kalau ini yang malam. Nah, di sebelah sini ada tempat duduk-duduk dan alat olahraga ya, untuk olahraga. Dan ini ada TV ya, ada tempat karaoke, ada kursi, sofa, meja di sini ya. Bisa buat tidur keluarga besar ngamprak, jadi kayak barak. Nah, untuk kalau sewa misalnya kasurnya kurang, bisa tanyakan ke pemilik villa ya jika kasurnya kurang. Di sini juga ada kopi set ya, ada dispenser, ada galon juga sudah disediakan, dan ada toilet yang untuk di luar. Nah, ini toiletnya ya, ada baknya, cuma nggak ada water heaternya kayaknya di situ ya. Nah, sekarang kita ke bawah, kita lihat kamar yang ada di bawah. Di bawah ini ada dapur ya, jadi letak perbedaan Villa Syariah 1 dan 2. Jadi dia dapurnya ada di bawah yang Villa Syariah 2
Villa Syariah 1 dapurnya ada di atas, dan itu lebih kecil kalau Villa Syariah 1, sedangkan Villa Syariah 2 lebih besar. Ya, ini alat-alatnya sudah lengkap, ada kulkas, alat-alat masak, kompor, semua sudah siap. Jadi kita tinggal bawa bahan-bahannya saja ya. Di bawah sudah lengkap gitu ya. Sudah ada alat-alatnya. Ya, mangkok, piring, gelas sudah lengkap semua. Ya, sudah sediakan sapu juga, keset, ya, pel-pelan sudah semuanya ada. Tempat sampahnya juga besar. Di bawah ini juga ada ruang tamu yang besar, ada TV juga, jadi kita bisa nyanyi-nyanyi di atas, di bawah nonton Netflix atau nonton YouTube ya. Tuh. Dan ada jam dinding juga yang besar di sini. Jadi lebih besar ini kapasitasnya untuk Villa Syariah Kemuning 2 ini lebih besar. Juga ada tempat duduknya di sini yang dari kayu jati. Sedangkan sebelah kiri itu kita untuk jalan ke arah kolam renang ya, ke arah samping, pintu samping gitu ya. Nah, ini kita kalau ke kanan ini ada kamar yang kedua ya. Kamar kedua juga lebih besar. Ini bisa sampai 6 orang nih kalau saya estimate ya, perkirakan. View-nya juga bagus, cuma nggak ada balkonnya kalau yang di bawah ini ya. Jadi nggak ada balkonnya kalau yang di kamar Villa Syariah Kemuning 2 ini nggak ada balkonnya. Tuh ya. Ada di sini toiletnya, ada kamar mandinya, ada water heaternya juga, ada baknya juga. Tuh ya. Di dalam kamar. Dan sekarang kita keluar ya. Kita lihat kamar yang berikutnya, nih kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga lebih kecil. Dia ngadepnya ke samping, tidak ada view pemandangan dan nggak ada toilet di dalam ya. Jadi cuma kamar saja. Ya, kapasitas bisa sampai 4 orang di kamar ini. Ya, dia nggak terlalu besar kayak untuk kapasitas kamarnya. Maksimal 4 orang nyamannya ya. Nah, ini ada kacanya, ada Al-Qur'annya, di setiap kamar ada Al-Qur'annya. Jadi kita bisa ngaji ya. Nah, ini kita ke kamar yang terakhir, keempat. Ini kamarnya lebih besar lagi, kapasitas bisa sampai 6, 7 ya, 7 orang. Tuh. Ada jendelanya juga yang besar untuk lihat pemandangan di luar sana. Nih, kasurnya juga besar ya. Kamarnya besar dan ada toiletnya di dalam. Ya, toiletnya juga ada water heaternya, ada baknya juga. Ini kamarnya besar-besar kalau yang Villa Syariah Kemuning 2, tapi kalau di Villa Syariah Kemuning 1 kamarnya kecil-kecil, sempit ya. Jadi kemarin kita akhirnya pilih Villa Syariah Kemuning 2 nih, karena lebih banyak kapasitasnya. Ini kamar mandi seperti ini ya, di kamar yang keempat. Tuh, ada water heaternya, ada baknya, toiletnya juga bersih. Ya, jadi kita pilih yang Villa Syariah Kemuning 2 saja. Ya, view-nya lebih bagus. Nah, ini ada tempat menyimpan barang-barang, ada Al-Quran. Jadi ini konsepnya syariah ya, jadi dilarang melakukan hal-hal yang dilarang agama ya, dan ini hanya khusus untuk keluarga. Dilarang membawa narkoba dan minuman keras ke villa ini karena ini konsepnya syariah, serta pasangannya juga mesti pasangan yang sah, seperti itu ya. Dan di bagian luar ini ada kamar mandi ya. Ini untuk yang kamar ke berapa tadi ya, kedua atau ketiga tadi ya. Jadi ada satu kamar yang tidak ada kamar mandinya, dan ini kamar mandinya ada di luar. Jadi kalau Villa Syariah Kemuning 2 ini hampir semua kamarnya ya itu ada kamar mandinya ya, kecuali kamar yang ketiga kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini ruang tamunya tuh, anak-anak udah nggak sabar pada ini ya, pada main semua di ruang tamu ya, minta nyalain TV. Nah, ini TV-nya besar sekali, kakak bisa lihat ya, ukurannya sekitar 40-50 inch nih. Dan ini sudah smart TV ya, jadi kita bisa nonton Netflix, YouTube ya di ruangan ini tuh. Dan ini TV yang di bagian atas sudah ada karaoke setnya, ada mic-nya, jadi tinggal nyanyi aja tuh ya. Bisa nonton YouTube juga, bisa nonton Netflix juga, karena dia juga sudah smart TV. Dan ini ada area bengong ya, ini balkon di lantai 1 tadi di bagian atas ya, jadi kakak bisa duduk-duduk di sini sambil lihat pemandangan yang ada di depan sana. Untuk malam pemandangannya seperti ini ya, dan untuk siang pemandangannya tadi sudah di spill ya. Dan ini kabutnya sudah mulai turun, cakep banget ini pemandangannya dari sini ya. Tuh kabutnya
Dan di daerah ini nggak terlalu dingin juga dan nggak terlalu panas juga, jadi areanya masih di tengah lah, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Cuma kalau untuk renang dingin banget kolam renangnya. Dan selamat pagi, ini pemandangan dari dalam kamar kita di saat pagi hari tuh. Luar biasa ya Allah, bagusnya, indahnya pemandangannya. Nanti kita lihat ke bawah ya, kita lihat kolam renangnya di bawah seperti apa. Dan ini di kamar pemandangannya sudah seperti ini. Dan ini di kamar tidak ada AC-nya ya, jadi untuk suhunya kalau kakak kurang dingin bisa buka jendela ya, karena di kamar tidak ada AC, tidak ada kipas, jadi suhunya kalau dibilang panas ya nggak panas, dibilang dingin ya dingin, gimana ya nyebutnya ya. Nah, untuk ke kolam renang kita bisa lewat pintu samping sini. Ini ada tangganya ya, di Villa Syariah Kemuning juga ada di sebelah villa. Nah, ini Villa Syariah Kemuning 2, dia tangganya lebih besar tuh. Namun pesan saya untuk anak-anak dan orang tua harap diperhatikan ya, dipegangin dan dijaga karena ini licin. Karena kalau musim hujan lumutnya banyak banget, jadi hati-hati terpleset. Nah, ini yang di Villa Syariah Kemuning 1 ya, ini pintu sampingnya seperti ini ke arah kolam renang ya. Di sebelah ini adalah kebun stroberi tuh, kebun stroberi kakak bisa petik. Cuma waktu kakak Sabila ke sana ini nggak musim ya, jadi stroberi udah pada habis ya, jadi nggak kebagian kita. Nah, kita coba bisa ambil buah yang lain yang ada di sana. Ini kolam renang di Villa Syariah Kemuning 1. Jadi Villa Syariah Kemuning 1 ini kolam renangnya hanya ada satu buah di sini. View-nya bagus sekali. Sedangkan Villa Syariah kedua di sebelahnya itu 2 kolam renang atas bawah, dan di sini ada tempat duduk buat kita duduk-duduk sambil nunggu yang lagi pada berenang ya. Kita juga bisa bakar-bakaran di sini, bisa bikin outbound games. Dan untuk diketahui, kolam renang yang ada di Villa Syariah ini, baik Villa 1, Villa 2 itu kolam renangnya berasal dari sumber mata air langsung, jadi nggak pakai kaporit dan bahan kimia ya. Jadi itu airnya ngalir terus dari sumber mata air yang ada di atas. Jadi ini airnya benar-benar alami, dan kalau dipakai berenang dia nggak perih di mata buat anak-anak. Jadi cocok banget ini kolam renangnya buat yang senang yang alami-alami ya, tanpa kaporit dan bahan kimia. Untuk kedalamannya ini yang di bagian atas sepinggang orang dewasa ya, yang di bagian atas ini. Sedangkan yang di bawahnya itu dia selutut orang dewasa. Jadi ada 2 kedalaman ya. Nah, ini dia. Jadi ini dari sumber mata air langsung, no kaporit, no recycle, dan dilarang pakai sabun di dalam kolam ya. Jadi kalau mau bilas di atas saja.
Dan ini view dari depan ya, dari depan villa. Dari sini viewnya bagus banget. Kalau kita lihat sekeliling villa masih hijau semua, kebun-kebun semua ya. Dan ini kalau kita lihat dari sini itu bisa kelihatan Sky Bridge yang ada di Kemuning yang terkenal itu. Jadi dia bisa kelihatan, walaupun di sini kita nggak bisa zoom karena jauh sekali ya kalau dari mata kamera, tapi kelihatan itu putih-putih, jembatan tingginya itu kelihatan banget. Dan sekarang kita lihat untuk view villa dari atas atau dari drone ya, seperti apa kira-kira. Dan ini benar-benar bagus banget. Cuma kemarin anginnya tuh gede banget ya di atas. Jadi ini drone agak sedikit goyang-goyang begitu karena saking kencangnya angin. Kalau di bawah nggak terlalu terasa anginnya, tapi begitu sudah naik itu goyang-goyang drone ya. Jadi nggak bisa terlalu tinggi, maaf. Tadinya pengen nyamperin jembatan kaca Skyview, cuma karena anginnya mengerikan dan kita juga takut ya kalau nanti terjadi sesuatu, makanya kita nggak bisa terbang terlalu tinggi ya. Dan sekarang saatnya kita mau naik jeep. Kita ambil paketan yang termurah saja ya. Kemarin paketan yang paling murah itu harganya nanti ada di sini. Yang kemarin kita ambil yang paket short trip itu 1 sampai 1,5 jam 350.000. Ada juga yang medium trip 2 sampai 2,5 jam itu 550.000 untuk satu kendaraannya. Ada juga yang long trip 4 sampai 5 jam itu 700.000. Itu lebih banyak tujuannya ya. Jadi semakin mahal semakin banyak tujuannya, karena kita terbatas waktunya karena kita mau check out dan kita mau kembali ke Jakarta. Jadi kita ambil yang short trip. Dan untuk nomornya ada di sini. Ini juga nomor pemilik villanya. Jadi kalau kakak mau sewa villa, sewa jeep juga di situ ya, karena dia punya koneksinya untuk sewa jeep ya. Dan itu nomor pemilik villanya. Jadi kakak bisa hubungi nomor untuk sewa villa ya, Villa Syariah Kemuning itu nomornya sama ya. Dan itu lebih detail karena itu langsung pemiliknya langsung ya. Kemarin ini yang di sebelah ini pemiliknya, dia tinggal di situ langsung. Jadi kita kalau butuh apa-apa cepat. Nah ini video kita kemarin naik jeep, jadi nggak panjang-panjang kemarin naik jeepnya ya. Untuk videonya mohon maaf kalau ada yang kurang bagus, karena memang kemarin itu kita videonya salah untuk posisinya, bukan buat YouTube tapi buat TikTok dan Instagram. Jadi yang videonya bagus cuma dari situ, karena kamera yang satunya kemarin stabilisasinya tidak disetel, jadi filmnya banyak guncangan ya. Jadi kita short doang videonya untuk naik jeep ini, tapi itu seru-seru banget ya. Jadi kakak kalau mau kesini, kalau nggak nyobain naik jeep sayang banget ya. Ini udah kedua kalinya kita naik jeep di daerah Kemuning dan di daerah Tawangmangu. Jadi usahakan untuk sewa jeep langsung di Tawangmangu di Kemuning ini ya.
Tunggu. Dan itu dia keseruan kita naik jeep di Tawangmangu dan di Kemuning. Dan sekarang kita sudah beres-beres, sudah check out. Ini sebelum pulang ke Jakarta, ini saya penasaran sama satu sate di daerah Tawangmangu. Sampai saya datengin karena saya kalau lewat sini ini pasti rame terus. Ya, dan itu antri terus. Bikin macet. Makanya saya penasaran, saya pengen nyoba sate ini sebelum pulang ke Jakarta. Lokasinya ada di jalan raya ya, di kota Tawangmangu. Jadi kalau cari pasti gampang ketemu karena ini di Google Map banyak banget, cabangnya juga banyak. Tapi yang saya cari kemarin yang di pinggir jalan karena posisinya itu lebih besar dan lebih banyak ya. Kemarin saya coba di cabang-cabangnya habis semua, padahal ini baru jam 1 ya. Ini sate kambing Pak Pur. Ini antriannya luar biasa. Saya sampai nunggu di sini sampai 2 jam. Padahal kita pengen nyoba doang, pengen nyicip doang. Dan yang bikin rame itu ternyata harganya yang nggak masuk akal. Jadi harganya murah sekali. Ini harganya cuma 20 ribuan satu porsi. Isinya 10 tusuk sate dan itu dagingnya tebal-tebal, gede-gede ya. Nanti kakak bisa lihat untuk porsi satenya, kakak bisa lihat. Dan ini antrinya paling cepat 2 jam. Dan itu tengkleng sate ayam sudah habis, jadi tersisa hanya sate kambing dan sop ya, kalau nggak salah gulai, kalau nggak salah itu. Jadi sisanya sudah pada habis. Jadi kita pesan, kita tunggu 2 jam, akhirnya kita nyampe ini satenya. Ini kemarin kita beli 1 porsi saja, sisanya kita beli wedang ronde karena dingin banget. Dan ini nunggunya 2 jam di antriannya sampai pada ribut, pada berantem, rebutan tempat duduk di sini karena kelamaan ngantri, kelamaan nunggu. Setelah 2 jam baru nyampe, kita baru bisa makan sate ini ya. Dan ini ya rasanya sih kalau ayah bilang nggak terlalu enak juga nggak terlalu nggak enak juga ya, jadi sedang lah ya. Ini karena murah saja mungkin orang makan di sini jadi rame ya, karena harganya memang murah sekali. Kakak bisa lihat tadi menunya, harganya di depan ya. Dan ini kita dapat teh, minum teh hangat ya. Ini nunggu 2 jam baru kita bisa dapat makanannya, baru kita pulang ke arah Jakarta ya. Jadi kalau kakak kesini ini cobain dulu deh sate ini ya, jangan sampai nggak dicobain karena ini rame terus ini. Kalau saya kesini pasti antri terus, jadi nggak pernah sepi, bikin macet malah iya. Dan itu tusukan satenya bisa dilihat besar-besar ya, jadi puas banget makannya. Sebelum pulang kita sudah kenyang, jadi di jalan kita tinggal istirahat. Nah ini harganya kakak bisa lihat, sate kambing 20.000, sate sapi 20.000, sate ayam 16.000, tongseng 17.000, tengkleng 19.000, gulai itu semua ada di situ ya. Dan sekali masak itu banyak, cuma yang masak cuma 1 orang itu dia ya. Dan setelah makan kita langsung kembali ke Jakarta ya. Dan untuk informasi pemesanan, nomor handphonenya setelah ini ya, jadi kakak bisa lihat nomornya nanti di video setelah ini nih di belakang ya. Jadi untuk nomor kontaknya sudah saya sediakan, jadi jangan ditanya lagi. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya karena itu sangat berarti buat kakak Sabila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang cari pila di daerah Tawangmangu, Kemuning, dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.